Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Summit Soulmate. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buku sirkulasi, di mana buku sirkulasi ini menjadi patokan pada saat kita tutup buku di akhir bulan. Jadi buku sirkulasi ini juga berfungsi untuk mengetahui jumlah saldo awal, pinjaman baru, jumlah storting, serta jumlah saldo akhir dan pendropan selama sebulan. Jadi buku sirkulasi ini sangat penting jika teman-teman mengetahuinya. Untuk itu, sebelum kita masuk pada cara pengerjaannya, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, like, share agar channel YouTube ini terus berkembang. Ya, jadi seperti inilah tampilan pada buku sirkulasi. Ini adalah contoh yang saya buat. Di sini saya buat untuk 4 resort. Jadi di sini ada saldo awal, kemudian ada drop berjalan, jumlah untuk jasa 20%-nya, lalu ada pinjaman 120%, pinjaman pokoknya dikali dengan 120%, kemudian ada jumlah, lalu ada storting, jumlah storting sementara, ini adalah jumlah storting sementara, kemudian ada jumlah storting hari ini. Jadi biasanya untuk jumlah storting sementara kita menghitung jumlah storting dari awal bulan sampai dengan 1 hari sebelum kita melakukan tutup buku. Jadi ini adalah storting hari ini, artinya storting pada akhir bulan. Biasanya kalaupun akhir bulannya itu sekitar tanggal 30, berarti untuk jumlah storting sementaranya ini kita lakukan pada tanggal 29, atau biasanya akhir bulan sampai dengan tanggal 31, maka storting sementara ini kita lakukan pada tanggal 30, kemudian ditambahkan dengan storting hari ini. Jadi ini adalah jumlah, kemudian ada saldo akhir. Jadi untuk cara-cara pengerjaannya nanti saya jelaskan. Di sini saya buat tampilannya seperti ini agar teman-teman bisa dapat dengan mudah melakukannya. Jadi yang pertama-tama untuk cara pengerjaannya, di sini saya kosongkan dulu biar lebih paham. Saya kosongkan dulu untuk semuanya. Untuk saldo awalnya, kemudian pendropan saya kosongkan dulu, nanti saya jelaskan. Cara pengisiannya nanti saya jelaskan. Ya, jadi untuk resort yang pertama, resort 1, saldo awalnya ini didapat dari mana? Jadi saldo awal ini kita patokan pada buku storting. Untuk penjelasan buku storting sudah saya jelaskan lewat video yang sebelumnya. Jadi untuk saldo awalnya ini kita patokan pada storting, didapat dari storting. Ini adalah saldo awal, saldo awal ini. Jadi jumlah pada saldo awal ini ya yang nanti kita masukkan pada buku sirkulasi. Ini adalah saldo awal. Jadi saldo awalnya 6.840.000, kita masukkan pada saldo awal 6.840.000. Kemudian untuk dropnya kita masukkan drop selama 1 bulan, yaitu jumlah drop terakhir. Untuk dropnya kita masukkan berdasarkan dari buku target. Jadi biasanya kita patokan pada buku target. Drop sebulannya itu kita patokan pada buku target. Untuk buku target ini juga sudah saya jelaskan
Cara mengerjakannya sudah saya jelaskan. Ini adalah jumlah drop terakhir, jadi berjalannya selama pendropan terakhir di tanggal 24. Untuk pendropan terakhir pada resor 1 ini yaitu 15 juta. Jadi kita masukkan pada buku sirkulasi untuk pendropannya 15 juta. Jadi untuk hari ini tidak ada karena ini adalah drop terakhir. Jadi di sini jumlah drop total pendropannya 15 juta. Kemudian 15 juta ini dikalikan dengan 20%. Jadi 20% ini hasilnya adalah 3 juta. Kita kalikan saja. Untuk jumlah dropnya ini dikali dengan 20%. Kemudian di sini dikalikan dengan 120%. Artinya untuk pinjaman pendropan di lapangan 15 juta ini dikalikan dengan 120%. Jadi di sini dikalikan dengan 120%, 120%. Enter. Nah, jadi untuk total jumlahnya ini didapat dari jumlah pinjaman 120% ditambah dengan saldo awal. Jadi untuk jumlahnya ini didapat dari saldo awal ditambah dengan pinjaman 120%. Ditambah 120%, maka kita mendapatkan hasil dari penjumlahan yaitu Rp24.840.000. Kemudian ada storting. Sini ada storting sementara dan storting hari ini. Storting sementara ini biasanya kita lakukan atau kita melakukan penjumlahan 1 hari sebelum kita melakukan tutup buku akhir bulan. Jadi ini juga kita patokan pada buku storting. Ini untuk storting sementaranya. Ini adalah storting per hari. Dan di sini saya buat contoh dari tanggal 2 sampai dengan akhir bulan yaitu tanggal 31. Jadi untuk storting sementaranya untuk di akhir bulan ini kan belum ada. Kita mendapatkan storting sementara yaitu Rp9.870.000 didapat dari penjumlahan dari awal bulan. Penjumlahan dari awal bulan sampai dengan tanggal 30. Ya, penjumlahan dari sini tanggal 2 sampai dengan tanggal 30. Maka hasil yang kita dapat yaitu 9.870. Untuk storting sementara ini juga kita harus patokan pada buku rekapitulasi besar. Jadi harus dia sinkron. Untuk di storting sama di buku rekapitulasi harus sinkron. Jadi untuk hasil dari storting sementara ini kita masukkan juga di buku sirkulasi storting sementara yaitu 9.870.000. Kita masukkan di storting sementara 9.870.000. Kemudian di sini saya hilangkan dulu. Kemudian untuk storting hari ini yaitu pada saat kita tutup buku akhir bulan. Jadi kita ambil juga dari storting, buku storting. Jadi misalkan di sini kita baru mendapat jumlah storting sementara. Untuk storting hari ini didapat juga dari tunai hari ini atau tunai pada saat akhir bulan. Jadi misalkan di sini untuk saldo untuk folio yang paling atas, misalkan untuk pembayaran di angsuran jumlahnya kita mendapatkan storting 400.000. Kemudian di sini folio berikutnya 300.000. Kemudian folio berikutnya juga 200.000. Jadi stortingnya adalah
900.000. 900.000 ini diisi pada buku sirkulasi untuk sorting hari ini. Ya. Jadi untuk jumlahnya didapat dari sorting sementara ditambah dengan sorting hari ini. Sorting sementara ditambah dengan sorting hari ini. Jadi kita mendapatkan jumlah sorting 10.770.000. Sekarang untuk mendapatkan saldo akhir, bagaimana caranya? Jadi saldo akhir ini didapat dari jumlah yang tadinya saldo awal ditambah dengan pinjaman 20%. Kita mendapatkan jumlah ini dikurangi dengan jumlah sorting untuk mendapatkan saldo akhir. Jadi untuk jumlah dikurangi dengan jumlah sorting, maka kita mendapatkan saldo akhir Rp14.070.000. Jadi untuk di buku sirkulasi ini dia harus sinkron dengan buku sorting, artinya dia harus pas. Jadi buku sirkulasi ini sangat penting ketika kita melakukan tutup buku untuk akhir bulan. Kita bisa mengetahui bahwa tutup buku yang kita lakukan itu sudah pas atau belum. Kita bisa mengetahuinya lewat buku sirkulasi ini. Nah, di sini kita lihat patokannya untuk jumlah sorting yaitu 14.070.000 di saldo akhir. Ya, di saldo akhir kita mendapatkan jumlahnya 14.070.000. Di buku sirkulasi juga harus pas 14.070.000. Jadi untuk pengerjaannya buku sirkulasi ini adalah buku patokan ketika kita melakukan tutup buku di akhir bulan, seperti itu. Dan langkah-langkah berikutnya yaitu tinggal kita masukkan untuk resort yang berikutnya. Jadi kita masukkan dulu saldo awalnya, kemudian jumlah penerapan selama sebulan, kemudian dikalikan dengan 20%, kemudian dikalikan dengan 120%, lalu hasilnya didapat dari saldo awal ditambah dengan pinjaman 120%, kemudian masukkan jumlah sorting sementara, lalu jumlah sorting akhir bulan pada hari itu, maka kita mendapatkan jumlah. Kemudian untuk saldo akhir didapat dari jumlah dikurangi dengan jumlah sorting, hasilnya adalah saldo akhir. Kemudian kita tulis pada buku sorting seperti ini. Jadi biasanya kalau di operasi yang sudah pakai karyawan, biasanya untuk tutup buku, setelah tutup buku kita lakukan tutup buku pada buku sorting, kemudian angsuran selesai dan buku 2 selesai, karyawan dia harus baca ini, dia harus baca pada bapak staf atau bapak manajer, dia harus baca ini saldo awal didapat dari ini, saldo awal didapat dari saldo akhir di bulan lalu. Di saldo awal kemudian ada pinjaman baru ini didapat dari jumlah penerapan dari awal bulan, seperti ini. Saldo awal ini didapat dari jumlah penerapan, kemudian jumlahnya yaitu 18 juta. Jadi 18 juta ini didapat dari jumlah drop kita di lapangan selama sebulan, itu dikalikan dengan 120.000. Jadi di sini kita mendapatkan jumlah drop 15 juta dikalikan dengan 120.000, maka hasilnya adalah pinjaman baru ya di 18 juta. Kemudian di 18 juta ini ditambahkan dengan saldo awal, maka kita mendapatkan jumlah 24.840.000. Jadi untuk jumlahnya kita taruh di sini 24.840.000. Kemudian jumlah sorting 10.755.000. Jumlah sortingnya didapat dari hasil penjumlahan pada sorting. Untuk sorting sementara ditambah dengan sorting hari ini. Jadi totalnya 10.770.000. Dari jumlah sorting ini
dikurangi dengan jumlah saldo awal ditambah dengan pinjaman baru. Jadi jumlahnya dikurangi dengan jumlah starting ini pada buku startingnya, maka hasilnya adalah saldo akhir. Seperti itu. Jadi untuk pengerjaan buku starting seperti ini, kemudian di buku sirkulasi dia menjadi patokan. Jadi apabila di buku startingnya pas, kemudian di buku sirkulasinya juga pas, berarti untuk tutup buku akhir bulan itu sudah pas. Namun jika di buku starting dia tidak sinkron dengan di buku sirkulasi, maka bisa jadi kita lakukan tutup buku pada buku starting mungkin ada yang salah, seperti itu. Jadi saldo akhir ini nantinya dia sudah menjadi saldo awal di bulan depan. Jadi di sini kita lakukan tutup buku untuk bulan September, mendapatkan saldo akhir 14.070.000. Saldo akhir ini nantinya dia jadi saldo awal di bulan berikutnya, yaitu di bulan Oktober. Jadi saldo akhir ini nantinya dia sudah berpindah di bulan Oktober, dia sudah menjadi saldo awal. Dan kita lakukan seperti bulan yang berikutnya. Misalkan di sini untuk bulan Oktober, jadi kita masukkan lagi jumlah penroponnya selama sebulan, kemudian dikalikan dengan 20%, kemudian dikalikan dengan 120%, lakukan seperti bulan September, dan dia berjalan seperti itu. Jadi untuk buku sirkulasi ini sudah sangat penting ketika kita melakukan tutup buku di akhir bulan. Seperti itu. Jadi ada banyak ada banyak orang yang biasanya melakukan penagihan di lapangan namun belum paham tentang pembukuan seperti buku sirkulasi. Saya anjurkan supaya harus lebih memahami tentang buku sirkulasi agar nantinya kita lakukan pekerjaannya itu tidak selisih. Jadi pekerjaan itu selama bulan ke bulan dia terarah, seperti itu. Untuk target, untuk starting, untuk buku aksuran sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya. Jadi mungkin itu saja apa yang dapat saya jelaskan mengenai dengan buku sirkulasi. Next video saya akan jelaskan lagi mengenai dengan buku starting calon macet dan buku macet. Buku starting calon macet dan buku macet juga sangat berperan penting untuk kita bisa mengetahui usaha kita di koperasi, apakah jumlah kemacetannya meningkat atau jumlah kemacetannya menurun, seperti itu. Jadi mungkin itu saja apa yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan di video singkat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman pemula yang baru memulai usaha di bidang koperasi, yaitu koperasi harian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk kita semua.